Bulan Juni 2008 seharusnya menjadi puncak kebahagiaan bagi keluargaku, terutama bagi kedua orang tuaku. Kakakku, Farhan, adalah anak pertama dalam keluarga kami. Sebagai anak sulung dan satu-satunya laki-laki, ia telah menjadi kebanggaan keluarga sejak kecil. Farhan adalah sosok yang tegas, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Tidak ada satupun keputusan penting dalam keluarga kami yang diambil tanpa melibatkan pendapatnya. Farhan memiliki kepribadian yang hangat dan mudah bergaul, membuatnya disukai banyak orang. Ketika ia memperkenalkan calon istrinya, Jessie, kepada keluarga, kami langsung tahu bahwa Farhan telah menemukan seseorang yang tepat. Jessie adalah perempuan yang sopan, ramah, dan memiliki kesabaran luar biasa. Melihat kebahagiaan mereka, terutama di mata Farhan, membuat orang tua kami yakin bahwa ini adalah langkah terbaik bagi anak sulung mereka. Persiapan pernikahan Farhan berjalan dengan lancar. Dari memilih gedung, menu catering, hingga baju pengantin, semuanya dilakukan dengan penuh antusiasme. Aku masih ingat bagaimana ibu berbinar-binar ketika memperlihatkan model kebaya yang akan dikenakannya di hari pernikahan Farhan. Setiap sore, kami berkumpul untuk berdiskusi tentang persiapan. Ibu sering mengulang-ulang betapa ia tidak sabar melihat Farhan dan Jessie melangkah ke pelaminan. Farhan, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, selalu menyempatkan waktu untuk ikut dalam setiap keputusan. Pernikahan ini bukan hanya milikku, tapi juga keluarga kita, katanya suatu kali, sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat kami semakin semangat mempersiapkan semuanya. Namun, di tengah kegembiraan itu, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada Farhan. Ia sering terlihat lelah, bahkan ketika tidak ada pekerjaan berat. Cuma capek biasa, kok. Katanya ketika aku menanyakan kondisinya, aku mempercayainya, karena selama ini Farhan jarang sekali jatuh sakit. Ketika kami semakin mendekati hari besar, Farhan tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan yang kami pikir disebabkan oleh stres dan kelelahan. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi Farhan tidak membaik. Ia mulai mengeluh sakit kepala dan lemas yang tidak kunjung hilang. Kami membawanya ke dokter, berharap hanya penyakit ringan yang bisa diobati dengan istirahat. Dokter yang pertama kali memeriksa Farhan menyarankan tes lebih lanjut, karena gejalanya tidak bisa dijelaskan dengan sekadar kelelahan. Kekhawatiran mulai menyelimuti keluarga kami. Ketika hasil tes keluar, kabar buruk itu menghantam kami seperti badai. Farhan didiagnosis dengan penyakit serius yang membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Aku masih ingat malam itu, bagaimana ibu menangis tanpa henti. Ayah mencoba menenangkannya. Meski aku tahu di balik wajah tegar itu, ayah juga berusaha menerima kenyataan pahit ini. Pernikahan yang kami persiapkan dengan penuh harapan kini terasa seperti mimpi yang semakin menjauh. Farhan, meskipun kondisinya semakin memburuk, tetap berusaha tersenyum dan menguatkan kami. Semua akan baik-baik saja, katanya, sambil menggenggam tangan ibu. Namun, aku tahu dari sorot matanya, ia juga menyadari bahwa perjuangannya tidak akan mudah. 2 bulan menjelang hari pernikahan, Farhan dirawat di rumah sakit. Kondisinya naik turun, dan setiap malam kami bergantian menjaganya. Jessie, calon istrinya, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Ia selalu ada di sisi Farhan, mendampinginya di setiap langkah perawatan. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu pagi yang dingin, tepat 2 bulan sebelum hari pernikahannya, Farhan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Aku masih ingat betapa heningnya suasana di kamar rumah sakit saat itu. Hanya ada suara mesin yang berhenti berbunyi, disusul oleh isakan ibu yang langsung jatuh pingsan. Berita ini menghancurkan kami. Aku tidak pernah melihat ayah menangis sebelumnya, tetapi hari itu air matanya mengalir tanpa henti. Aku sendiri merasa seperti kehilangan separuh diriku. Farhan bukan hanya seorang kakak, tapi juga seorang teman, pelindung, dan pemandu dalam hidupku. Kembali ke rumah setelah pemakaman, suasana begitu sunyi, ruangan yang dulu dipenuhi dengan pembicaraan tentang pernikahan kini hanya menyisakan kesedihan. Ibu mengurung diri di kamar selama berminggu-minggu, hampir tidak pernah berbicara dengan kami. Ayah sibuk mengurusi segala hal yang berhubungan dengan administrasi rumah sakit dan pekerjaan Farhan, seolah-olah itu caranya melarikan diri dari kesedihan. Yang paling sulit adalah membatalkan semua persiapan pernikahan, undangan yang sudah dicetak, baju yang sudah dijahit, dan uang muka yang sudah dibayarkan ke berbagai vendor. Semuanya harus kami urus. Aku masih ingat bagaimana ibu dengan berat hati menemui para vendor satu persatu.
Banyak vendor yang menunjukkan empati luar biasa. Salah satunya berkata, "Kami turut berduka atas kepergian putra ibu. Jika suatu saat nanti keluarga ibu mengadakan acara pernikahan, kami tetap akan melayani dengan harga yang sama. Uang DP tidak akan hangus." Kata-kata itu membuat ibu menangis, dan aku merasa ada sedikit kelegaan di tengah duka kami. Namun, setelah semua itu selesai, yang tersisa hanyalah kekosongan. Kehilangan Farhan meninggalkan luka yang mendalam di hati kami semua. Setiap sudut rumah mengingatkan kami pada dirinya. Suaranya, tawa hangatnya, dan kebiasaannya yang selalu menenangkan kami di tengah kekacauan, kini hanya tinggal kenangan dalam hati. Aku bertanya-tanya, mengapa harus Farhan? Mengapa di saat semuanya terasa begitu dekat dengan kebahagiaan, Tuhan mengambilnya dari kami? Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua duka ini, Tuhan sudah menyiapkan rencana lain yang jauh lebih indah. Tepat sehari setelah acara 40 hari kepergian Farhan, sahabatku, Nisa, mengenalkanku pada seorang laki-laki bernama Arif. Awalnya aku merasa aneh, di tengah duka yang masih kurasakan, aku tidak terlalu memikirkan hal lain. Namun, Arif terlihat begitu tulus mendekatiku. Kami mulai sering berkomunikasi, meskipun aku masih menjaga jarak. Di tengah kesibukan bekerja, pertemuan dengannya menjadi momen yang mengingatkanku bahwa hidup harus terus berjalan. Pada suatu malam, Arif mengajakku bertemu untuk pertama kalinya. Aku kaget ketika ia menyampaikan niatnya untuk melamarku hari itu juga. Aku tidak langsung memberikan jawaban. Aku merasa semuanya terlalu cepat. Namun, Arif tidak menyerah. Ia datang ke rumah esok harinya bersama ibunya dan adiknya. Keteguhan hati dan niat baiknya membuat kedua orang tuaku akhirnya memberikan restu. Setelah diskusi panjang, aku menerima lamarannya, dan 2 minggu ke Kamujesi acara lamaran resmi dilangsungkan. Waktu yang kami miliki dari lamaran hingga hari pernikahan hanya 4 bulan. Aku sempat merasa cemas, namun Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya. Vendor-vendor yang sebelumnya bekerja untuk pernikahan Farhan bersedia membantu tanpa menaikkan harga. Bahkan, beberapa di antaranya memberikan bonus tanpa biaya tambahan. Tidak hanya itu, gedung resepsi yang awalnya sudah penuh tiba-tiba tersedia tanpa biaya. Pihak catering memberikan tambahan porsi, dan salah satu vendor souvenir menyumbangkan produknya secara cuma-cuma. Para tetangga pun bahu-membahu membantu persiapan. Semua terasa seperti keajaiban. Di tengah kesibukan mempersiapkan pernikahan, aku merasa ada kekuatan yang terus mendukungku. Meski sesekali aku teringat Farhan, aku yakin ia pasti bahagia di alam sana melihat keluarganya mulai menemukan kebahagiaan kembali. Hari pernikahanku tiba. Aku sama sekali tidak menyangka akan menjadi hari yang begitu istimewa. Dekorasi pernikahan yang aku lihat di gedung membuatku terpana. Semuanya sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Meskipun aku tidak pernah menyampaikan detail keinginanku. Keajaiban lainnya terjadi ketika jumlah tamu yang hadir jauh melebihi undangan. Hampir 3 kali lipat dari jumlah yang kami perkirakan. Ternyata, teman-teman Farhan, dari SMA, kuliah, hingga rekan kerjanya, datang untuk memberikan kejutan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak melupakan Farhan dan turut merayakan kebahagiaan keluarganya. Mereka membawa keceriaan yang luar biasa. Tangis haru bercampur tawa menghiasi hari itu. Ibuku, yang selama berbulan-bulan dirundung kesedihan, akhirnya terlihat tersenyum lebar. Ayahku juga terlihat begitu bahagia. Setelah pernikahan, aku sering merenung tentang perjalanan hidupku. Begitu banyak hal yang terjadi di luar dugaanku. Duka kehilangan Farhan adalah luka yang tidak akan pernah hilang. Namun, aku percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah untuk setiap manusia. Arif adalah laki-laki yang begitu baik. Ia tidak hanya menjadi suami, tapi juga sosok yang selalu menguatkanku. Aku merasa Tuhan mengirimnya untuk melengkapi keluarga kami yang sempat kehilangan. Aku yakin Farhan juga bahagia melihat kami. Sampai hari ini, aku tidak pernah berhenti bersyukur atas segala keajaiban yang Tuhan berikan. Dari kepergian Farhan, aku belajar bahwa meskipun rencana kita bisa hancur dalam sekejap, rencana Tuhan selalu lebih indah pada waktunya. Setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga kami dimulai dengan penuh berkah. Arif menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok suami yang penyabar dan pengertian. Dalam setiap langkah yang kami ambil, ia selalu memastikan bahwa kebahagiaan orang tuaku tetap menjadi bagian dari prioritas kami. Ibu, yang sebelumnya sempat kehilangan semangat, mulai menemukan kembali tujuan hidupnya.
Ia sering datang ke rumahku untuk membantu dan memberikan nasihat. Seringkali kami berbincang tentang Farhan, mengenang kebersamaan dengannya, tanpa lagi air mata yang membanjir. Rasanya, meskipun ia tidak lagi bersama kami, kehadirannya tetap terasa di setiap momen keluarga. Tak lama setelah menikah, aku dan Arif mulai membicarakan masa depan, termasuk soal pekerjaan dan rencana memiliki anak. Meskipun aku ingin segera memberikan cucu untuk orang tuaku, Arif selalu mengingatkanku bahwa semua harus berjalan sesuai rencana Tuhan. Tidak perlu tergesa-gesa, hari ulang tahun Farhan yang pertama setelah kepergiannya tiba. Kami sekeluarga memutuskan untuk mengadakan doa bersama di rumah orang tuaku. Teman-temannya yang dulu hadir di pernikahanku datang kembali, membawa cerita-cerita tentang Farhan yang membuat kami tertawa dan menangis. Salah satu temannya, Dimas, berbagi cerita yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Katanya, Farhan sempat berpesan kepadanya bahwa jika suatu hari ia tiada, ia ingin semua orang yang mencintainya tidak larut dalam kesedihan. Ia ingin keluarganya tetap menemukan kebahagiaan dan melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Cerita itu membuat kami semua terharu. Aku merasa, meskipun Farhan telah pergi, ia tetap menjadi pendorong bagi kami untuk terus melangkah. Semangatnya masih ada dalam hati kami semua. 2 tahun setelah pernikahan, aku dan Arif menerima anugerah terbesar dalam hidup kami. Aku hamil. Kabar ini disambut dengan tangis haru oleh kedua orang tuaku. Ibu, yang sejak dulu merindukan cucu, langsung bersemangat membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk menyambut bayi kami. Kehamilan ini berjalan dengan lancar. Setiap kali aku merasa lelah atau cemas, Arif selalu ada di sisiku. Ia bahkan sempat mengusulkan sebuah nama yang memiliki arti istimewa, Farhanah, yang berarti kebahagiaan, untuk mengenang kakakku. Ketika bayi kami lahir, aku merasa kebahagiaan keluarga kami akhirnya lengkap. Orang tuaku terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Ibu bahkan berkata, kehadiran cucu ini seperti membawa kembali kebahagiaan yang dulu hilang. Kini, sudah beberapa tahun berlalu sejak hari pernikahanku. Hidup kami tidak selalu berjalan mulus, tetapi setiap tantangan yang datang selalu dapat kami lalui dengan kekuatan dan doa. Arif adalah partner hidup yang luar biasa, dan anak kami menjadi cahaya yang menerangi hari-hari kami setiap tahun. Di hari ulang tahun Farhan dan hari pernikahanku, aku selalu meluangkan waktu untuk merenung. Aku teringat betapa berat perjalanan yang pernah kami lalui, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Aku sering berkata pada diriku sendiri, hidup ini adalah perjalanan penuh kejutan. Tugas kita adalah menjalaninya dengan hati yang lapang dan percaya bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik. Rencana pernikahan Farhan memang tidak pernah terwujud, tetapi dari situ aku belajar banyak hal tentang cinta, kehilangan, dan keajaiban Tuhan. Kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tetapi penuh dengan pelajaran yang membuat kami semakin kuat. Farhan akan selalu menjadi bagian dari cerita kami, dan aku yakin ia bahagia di alam sana, melihat keluarga yang dicintainya menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.